Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permission to introduce myself. My name is Herdawiyah. I live in the village of Sukarajan 1. I am the first and only child. I am studying at an open university in the first semester. Of my name, 857,681. Good for English. A segment is to make learning. Video about the material content in the module or learning book. Let me explain little by little about the material from each module. Well, to shorten the time, let's get started. There are 2 chapters that I will explain in the video. The first is chapter 1 about personal information and introduction, in which there are 4 important components that we must learn, namely greeting, self-identification and personal information, introduce other, and states of being or feeling. The second chapter contains job and routines. This module consists of 2 units, namely job and daily routines. Well, no longer at length, let's look at the discussion from chapter 1. English for Elimination School teacher is designed to provide opportunity for students to communicate in simple English both orally and in writing. This course provides opportunity for students to develop listening, speaking, reading, and writing language skill. The first is personal and introduction. This module is the first module of the English language education core. Personal information and introduction will be the first topic that start the discussion of the entry module. There are 4 important components in this module, namely greeting, self-identification, and personal information, introduction other, and state of being or feeling. The first unit, namely greeting, in the unit you will learn how to give or say hello or greet someone and respond to greeting or greeting conveyed by other people in English. Example, also expression you should to greet other people. For example, hello, how are you? Good morning, good afternoon, good evening. There is a formal greeting and there is also information greeting. Formal greeting are used when we meet people we need to respect, such as teacher, parents, and friends we just meet. Informal greeting or greeting are used to greet people and friends who are already familiar. The second is self-identification and personal information. In Unit 1, you have learned the expression used to give an answer greeting or greeting
In this second unit, you will learn the expression you said to introduce or provide information about self-identity or personal data. For example, how do you do? This is said to ask how people are meeting for the first time. To ask where someone is from. We can use expression such as where are you from, or where do you come from. The third is introduction on self and other. Unit there will discussion about introduction on self and other. For example, I'm Herdawia. I am an open university student. The last on in this chapter is that of being or feeling. This will explain about the personal state of feeling. Relates to psychological. For example, how do you do feel is an expression you said to ask someone feeling, such as I feel tired, I'm sleeping, I'm sleeping are a personal physical feeling. Another example is how do you do feel? How does he feel? Is he happy? How does feel? That's the material in Module 1. Next, I will discuss a little about Module 2, namely job and routines. In this module, there are 2 chapters, namely job and routines. The first is that job. In this unit, we'll learn about the types of job or profession in English. For example, what do you do now? And what is your work? These 2 expressions are used to ask about work. Other examples are like, what is your job? What is your work? And after that, unit 2 is daily routines. How we will study activities that are occurred or every day or in English, called daily routines or daily activity. For example, I always wake up at 4 in the morning. Now, this sentence means that I woke up to 4 in the morning. Today, also woke up at 4 in the morning. That I enough of the material I confess. I hope it's usual. Sorry is the wrong word is missing. Tomorrow I will fix it. Thank you. Oke. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bahasa Inggris menggunakan bahasa Indonesia. Oke, bahasa Inggris untuk guru sekolah dasar dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara sederhana, baik itu lisan maupun tulisan. Mahasiswa diharapkan bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Oleh sebab itu, mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, listening,
berbicara yaitu speaking, membaca yaitu reading, dan menulis itu adalah writing. Oke, modul pertama itu terdiri dari 4 bab, yaitu personal information and introduction. Yang kedua yaitu give self identification and personal information. Yang ketiga adalah introduction on self and other. Dan yang terakhir adalah states of being feeling. Yang pertama itu adalah personal information dan introduction. Modul yang pertama ini merupakan modul yang sangat baik, yaitu tentang personal information dan introduction. Itu adalah akan menjadi topik pertama yang mengawali pembahasan dari seluruh modul. Topik ini akan dibagi menjadi 4 sub yang saya jelaskan tadi, seperti greeting, self-identification and personal information, introduction other, dan state of being. Yang pertama itu adalah greeting. Setelah mempelajari unit ini maksudnya, kita diharapkan para mahasiswa dapat menggunakan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris. Misal, menyapa atau memberikan salam, menjawab sapaan atau salam dari seseorang, menanyakan kabar tentang kesehatan seseorang, menjawab pertanyaan tentang kabar atau kesehatan. Itu adalah 4 komponen penting yang diharapkan di unit pertama ini, yaitu greeting. Kita bisa memahaminya. Pada unit ini, kita akan mempelajari bagaimana cara memberikan atau mengucapkan salam, menyapa seseorang, dan respon salam atau sapaan yang disampaikan orang lain dalam bahasa Inggris. Misal, hello atau hi. Di samping itu, ada juga ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyapa orang lain. Misalnya, hello, how are you? Good morning, good afternoon, good evening, good night. Ada sapaan formal dan ada juga sapaan tidak formal. Sapaan formal digunakan apabila kita bertemu dengan orang yang perlu kita hormati, seperti guru, orang tua, atau teman yang baru akrab atau baru kenal kepada kita. Sapaan atau salam tidak formal digunakan untuk menyapa orang atau teman yang sudah akrab. Contohnya, berhubung saya tidak ada teman di sini, saya akan membacakan sedikit dialog di dalam modul 1 ini. Dialog yang pertama, ada Profesor Brown dan Sue Devo. Oke. Profesor Brown bertanya, "Hello Sue, good morning." Sue menjawab, "Good morning, how are you?" Profesor Sue menjawab lagi, "Fine, thank you, and you?" Kemudian Sue menjawab kembali, "I'm very well, thank you." Nah, di dialog 1 ini digunakan dalam percakapan formal antara Profesor Brown dan Sue Devo. Mungkin mereka mempunyai hubungan antara mahasiswa dan dosen, atau mungkin mereka sudah pernah bertemu tetapi belum merasa akrab. Nah, mereka menggunakan ungkapan-ungkapan sapaan yang formal seperti hello, fine, thank you, I'm very well, dan sebagainya. Nah, ungkapan berikut ini yang akan saya jelaskan sedikit merupakan jawaban apabila seseorang menanyakan kabar kepada kita atau menanyakan kabar kepada seseorang yang lain. Misal, jawabannya adalah fine, thank you, just fine, thank you, I'm very well, thank you. I'm very well, thank you maksudnya adalah saya sangat baik. Nah, kembali lagi, saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 2 atau unit 2, yaitu give self-identification dan personal information. Setelah kita mempelajari unit yang pertama tentang sapaan, pada
unit 2, ini kita akan belajar tentang ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan atau memberikan informasi tentang identitas diri atau data pribadi. Contoh, seperti saya tidak punya teman. Maaf, bukan tidak punya teman, tapi sedang tidak ada di sini. Saya akan membacakan sedikit saja di dialog pertama. Seperti tadi, Profesor Brown dan Su Devo. Hello, I'm Prof. Brown. How do you do? Su Devo menjawab, How do you do? I'm Su Devo. Profesor Brown menjawab kembali, Where are you from? Where are you from? Su Devo menjawab, From Canada. Profesor Brown menjawab kembali, I'm glad to meet you. Nah, pada dialog ini, Su Devo ini mengatakan how do you do kepada Profesor Brown. How do you do ini diucapkan untuk menanyakan kabar kepada orang yang baru kenal atau orang yang baru bertemu dengan kita. Jadi, ungkapan how do you do diucapkan oleh dua orang yang belum saling kenal. Ungkapan I'm glad to meet you digunakan untuk menanyakan kegembiraan bertemu denganmu. Seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu karena waktu kita tidak banyak. Unit ketiga adalah introduction on self and other. Nah, unit ketiga ini akan membahas tentang introduction on self and other, memperkenalkan diri dan orang lain dalam bahasa Inggris ya. Contoh, ada Mike dan Hasan di dalam modul ini ya, teman-teman. Mike bertanya, Hello, good morning. I'm Mike. I'm a new student in this class. Hasan menjawab, Good morning. My name is Hasan. I'm the class leader maksudnya. Terus Mike menjawab, How do you do? I'm happy to meet you. Hasan pun menjawab kembali, How do you do? I'm happy to meet you. Mike menjawab, Who is the school principal? Hasan menjawab, Mr. Harmon. Mike pun menjawab kembali, Thank you, Hasan. Nah, oke. Pada unit 4 ini, state of being or feeling. Nah, pada unit 4 ini, kita diharapkan dapat menggunakan ungkapan untuk menanyakan keadaan seseorang, menjawab pertanyaan tentang keadaan diri sendiri. Contoh, Hi, Matthew. You look so miserable. How do you feel? Matthew menjawab, I feel tired. How about you? Anda menjawab kembali, No, I'm not tired, but I'm sleepy. Nah, how do you feel adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan perasaan seseorang. Ungkapan-ungkapan seperti I feel tired, I'm not tired, and I'm sleep adalah perasaan psikis atau fisik seseorang. Contoh lainnya, how do you feel? How does she feel? How does he feel? Is he happy? Nah, Oke, maaf ya untuk mempersingkat waktu karena waktu kita tidak banyak. Saya akan menjelaskan sedikit tentang modul 2. Modul 2 itu ada 2 sub, yaitu job and routines. Yang pertama itu job. Job itu adalah profesi. Di unit ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan atau profesi dalam bahasa Inggris. Untuk menjelaskan jenis-jenis pekerjaan atau profesi dalam bahasa Inggris, terlebih dulu Anda mempelajari fungsi bahasa, yaitu ungkapan yang digunakan untuk menanyakan dan menjawab pertanyaan tentang pekerjaan atau profesi. Anda jika akan mempelajari tentang artik atau kata sandang atau definite and indefinite sehubung dengan pekerjaan atau profesi. Untuk mempersingkat ya, contohnya adalah what is your occupation, what is your job. Oke, terima kasih.
Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.